Balik lagi bersama saya Rahmatri Ali di mata kuliah Evaluasi dan Audit Sistem Informasi. Nah, kali ini kita masuk ke subtopik yang ketiga, yakni jenis dari barang bukti audit. Nah, kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang barang bukti audit dan juga definisinya dan pengertiannya, kemudian kita berbicara tentang kualitas barang bukti audit. Nah, sekarang tadi kan sebelumnya dikatakan bahwa kualitas barang bukti ini akan mempengaruhi hasil dari dari program audit. Nah, sekarang bagaimana cara mengumpulkan barang bukti audit? Nah, jadi barang bukti audit itu bisa dibagi jenisnya berdasarkan cara pengumpulannya. Nah, coba kita lihat ke slide. Bahwasanya jenis barang bukti audit bisa kita bagi berdasarkan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ada dua cara. Pertama adalah direct evidence, yakni cara mendapatkan secara langsung, dan juga indirect atau circumstantial evidence. Nah, atau cara mendapatkan barang bukti yang sifatnya tidak langsung. Nah, untuk direct evidence atau barang bukti secara langsung di sini bermakna auditor tidak perlu menaksir atau mengira-ngira. Jadi di auditor tidak perlu lagi melakukan penalaran logis. Atau auditor dapat melihat langsung barang buktinya. Nah, jadi dia mendapatkan langsung barang buktinya. Yang mana barang bukti tadi adalah informasi yang berupa fakta, mungkin berupa laporan, mungkin berupa peraturan. Nah, di sini barang bukti itu dapat berupa dokumen tertulis atau kesaksian, yang mana kesaksian bisa berupa pernyataan ataupun testimoni dari mereka yang menjadi saksi kayak gitu. Dan itu tentu saja harus secara langsung dari auditi kepada auditor. Nah, jadi auditor perlu melakukan wawancara kayak gitu. Nah, gimana caranya mendapatkan testimoni yang baik? Nah, kita bisa menggunakan teknik yang namanya teknik snowball di sini. Apa itu teknik snowball? Kita ibaratkan snowball berarti bola salju, ya kan? Dengan kata lain, bola salju ketika masih awal itu dia kan bentuknya kecil. Tapi semakin digulung, semakin digulung, semakin digulung, maka dari bola kecil dia akan berubah menjadi bola yang besar kayak gitu. Dengan kata lain, ketika auditor melakukan wawancara kepada saksi mata yang pertama, mungkin saksi mata yang pertama dia bisa memberikan rekomendasi. Kira-kira siapa saksi mata yang kedua? Siapa saksi mata yang ketiga? Siapa saksi mata yang keempat? Begitu seterusnya hingga ketemu sudah titik jenuhnya. Oke, mendapat kesimpulan yang sama di situ. Nah, itu dan semua itu masuk ke dalam kategori direct evidence kayak gitu. Jadi direct evidence adalah bagaimana auditor mendapatkan barang bukti dan itu dia melihatnya secara langsung atau dia mendapatkannya dari pernyataan langsung dari seorang saksi, perwakilan dari auditi. Itu adalah direct evidence jenis yang pertama. Lalu jenis yang kedua yakni indirect atau circumstantial evidence. Ini tidak langsung. Nah, jadi di sini pada indirect evidence ini barang bukti yang didapat oleh auditor itu didapatkan dengan cara dia mengira-ngira. Nah, mungkin dia melakukan apa? Mengira-ngira, melakukan pemikiran dan juga melakukan penalaran logis dari dirinya sendiri. Jadi auditor itu melakukan penalaran logis sendiri. Nah, dan biasanya untuk indirect evidence ini itu auditor perlu melakukan semacam observasi. Nah, dari observasi itu dia menganalisis. Oke, kira-kira seperti ini loh nanti bentuk dari barang buktinya. Nah, jadi barang buktinya itu bisa berupa hasil analisis kayak gitu. Yang itu. Jadi dia semacam menerka-nerka kayak gitu. Nah, biasanya
untuk barang bukti yang bersifat tidak langsung, ini adalah semacam gini. Kalau kalian melihat sebuah latar belakang dari suatu dokumen. Nah, di situ kan tidak dijelaskan secara langsung, tapi dilihat dari mungkin pernyataan yang secara umum dia turun menjadi suatu permasalahan, atau dilihat dari permasalahan awal kemudian dicocokkan dengan teori yang sudah ada gitu. Nah, itu adalah indirect evidence. Jadi kita sebagai auditor itu masih dituntut untuk berpikir kira-kira ada masalah apa sih di sini kayak gitu. Kita mencoba untuk menyimpulkan sendiri kayak gitu. Oke. Ini ada foto tentang direct evidence. Nah, bisa kita lihat di sini ada auditi dan juga ada auditornya. Nah, ada pengumpul barang buktinya dan juga ada auditnya. Di sini bertemu secara langsung. Nah, kemudian mungkin auditi ini berkomunikasi dengan auditor kayak gitu. Nah, ini ada direct evidence. Nah, atau di sini ada dua mas-mas yang bertemu dengan seorang bapak. Bapak mengisi dokumen. Nah, ini juga direct evidence karena didapatkan langsung dari sumbernya kayak gitu. Dan juga tadi kalau semisal kita sebagai auditor kita sudah lihat, mungkin kita perlu melakukan foto atau melakukan video, itu juga masuk ke direct evidence. Di sini kita lihat, kita bisa lihat adanya bagaimana sih wujud dari aplikasinya kayak gitu. Nah, itu masuk ke direct evidence. Jadi sesuai dengan bahwa auditor dapat melihat langsung barang buktinya, entah secara tertulis ataupun melalui kesaksian di sini. Nah, kita lihat kan bahwa mereka ini direct evidence kayak gitu. Ini contoh dari indirect evidence. Bahwasanya pada indirect evidence tadi auditor mereka perlu untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Kira-kira ada masalah apa sih di sini? Dilihat dari permasalahannya, dicocokkan mungkin dengan teori yang ada, atau dari teori yang ada diturunkan, dilihat dengan situasi yang ada sekarang kayak gitu. Nah, mungkin sebagai contoh di sini ada dokumen review hasil wawancara kajian ulang master plan TI. Nah, Perum Jasa Tirta 1. Nah, di sini nih, dan mana digambarkan kondisi saat ini dan juga permasalahannya. Nah, di sini kan ada paragraf pertama menjelaskan tentang kondisi saat ini, kemudian aplikasi yang digunakan, kemudian pekerjaannya di biro itu apa saja. Nah, ini kan dijelaskan kondisinya bagaimana, lalu permasalahannya apa, itu dijelaskan tidak secara langsung kayak gitu. Tapi kita sebagai auditor perlu untuk memetakan masalahnya apa saja kayak gitu. Kita mencari intinya, intisarinya, poin-poinnya itu apa di situ. Nah, itu indirect evidence kayak gitu. Nah, kemudian selain dari berdasarkan cara mendapatkannya, jenis barang bukti audit itu juga bisa apa? eh, dijeniskan berdasarkan bentuknya. Nah, gimana? Bingung? Nah, nanti baca bukunya atau langsung tanya ke saya. Itu. Oke, jenis barang bukti audit berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada physical evidence, testimonial evidence, documentary evidence, serta analytical evidence. Pertama adalah barang bukti fisik di sini. Nah, physical evidence ini berupa orang atau kejadian atau properti atau gambar atau peta, nah, bukan Dora ya di sini ya. Nah, atau peta atau lain sebagainya. Dan biasanya untuk barang bukti bersifat fisikal ini dapat didapatkan dengan cara observasi kayak gitu. Nah, jadi auditor melakukan observasi, melakukan pengamatan, sekiranya ada barang A, B, C, D, E. Nah, itu physical evidence. Nah, semisal nih di laporan, ternyata dilihat dari mungkin sumber daya TI yang dimiliki. Misalnya ternyata dituliskan bahwa di sumber daya TI ini,
Nah, saya tanya, sumber daya TI itu apa saja? Nah, kan ada hardware, ada software, ada people-nya, itu kan masuk semua. Nah, mungkin kita lihat dari hardware-nya. Oh, mungkin dituliskan bahwa untuk sumber TI-nya pertama, oh ada 10 personal komputer. Lalu mungkin ada 5 printer. Nah, itu dicek. Cocok nggak? Nah, itu physical evidence. Atau kalau dari people-nya, oh di sini dituliskan bahwa sumber daya TI yang dimiliki ini mungkin ada 2 database administrator, ada 1 ahli jaringan. Nah, itu dicek. Benar nggak ada? Siapa orangnya? Nah, itu physical evidence. Nah, jadi di sini auditor itu memastikan dia bisa melihat bahwa memang apa yang tertulis itu memang ada fisiknya, itu ada bentuknya. Itu physical evidence kayak gitu. Nah, jadi physical ini merujuk pada orang, kejadian atau properti atau gambar ya. Jadi bukan merujuk pada yang namanya dokumen. Nah, itu beda lagi kayak gitu. Lalu ada testimonial evidence. Nah, yang mana testimonial evidence tadi kan dikatakan bahwa testimoni ya ini didapatkan dari saksi mata, ya namanya testimoni lah. Sama kayak kalian itu mungkin mau belanja online, kan pasti ada testimoninya untuk meyakinkan diri kalian bahwa oh memang ini seller yang recommended kayak gitu ya kan. Nah, kalian baca-baca reviewnya, ada testimoni, oh recommended seller kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi testimonial evidence ini adalah berupa jawaban dari responden melalui wawancara atau interview. Dan mungkin nanti hasil dari wawancaranya itu masih perlu untuk disimpulkan. Nah, karena apa? Karena belum jelas ide pokoknya apa kayak gitu. Ini tuh. Loh, kok bisa? Ya karena gini, ketika kalian melakukan wawancara, biasanya kan terkadang masih ada sebuah tuh percakapan yang mungkin itu masih hanya berupa basa-basi saja. Nah, oleh karena itu dituliskan, nanti dicari poin utamanya, ide pokoknya itu apa. Nah, itu teknik di dalam melakukan interview kayak gitu. Dan biasanya nanti juga perlu diperkuat dengan dokumentasi. Nah, itulah kenapa kalau kalian melakukan wawancara mungkin ada yang ngefoto. Nah, ini loh barang buktinya bahwa emang ini wawancaranya asli loh. Nah, bukan wawancara yang fake, bukan wawancara yang palsu kayak gitu. Itu itu testimonial evidence kayak gitu. Nah, cuman di sini masalahnya adalah di dalam testimonial evidence ini kita juga perlu aware terhadap apakah saksi tersebut itu memang memberikan jawaban yang real nggak kayak gitu. Apakah jawaban yang dia berikan itu bias atau tidak di sini. Nah, itu kita harus aware di sini. Nah, gimana untuk memastikan apakah jawabannya bias atau tidak? Itu bisa kita lakukan in-depth interview. Nah, jadi melakukan interview secara mendalam kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Untuk mengatasinya kita menggunakan in-depth interview. In-depth interview. Oke. Dan yang ketiga, berdasarkan bentuknya ada namanya documentary evidence. Nah, ini jadi kayak surat-surat, dokumen, peraturan, kontrak, SLA. Nah, itu semua masuk ke documentary evidence. Nah, jadi yang berupa surat, perjanjian, kontrak atau dokumen bisnis dan lain sebagainya itu masuk ke documentary evidence, bukan masuk ke physical evidence. Nah, ini yang kalian perlu untuk membedakan. Nah, dan biasanya untuk documentary evidence tadi kan dikatakan bahwa dokumentasi ini adalah cara untuk menghasilkan sebuah laporan yang itu baik, susunannya bagus kayak gitu. Nah, jadi di sini di dalam documentary evidence ini perlu adanya pengendalian dokumen yang baik sehingga nanti kualitas dari dokumennya itu juga baik kayak gitu. Nah, biasanya sering miss adalah di sini. Nah, terkadang di barang bukti dokumenter ini mungkin kalau tidak apa tidak secara cermat, tidak secara teliti, itu
itu mungkin akan ada yang miss kayak gitu, akan ada sesuatu yang hilang kayak gitu ya, seperti lagu. Enggak. Oke, jadi itu documentary evidence. Lalu ada analytical evidence. Nah, di sini ini adalah berupa hasil analisis berdasarkan perbandingan ataupun hubungan dengan suatu kriteria atau standar. Nah, dan tentu saja untuk mengetahui hubungannya ini bisa dilakukan dengan cara komputerisasi. Nah, mungkin bisa menggunakan model statistik, nanti diolah dengan analisis deskriptif atau dengan path analisis hubungan, analisis alur. Nah, seperti itu bisa digunakan. Itu analytical evidence. Nantinya ini akan jadi barang bukti penguat. Nah, misalnya nih untuk menggambarkan sebuah demografi, dari mungkin apa dari mungkin kualitasnya. Semisal gini nih, kita mencoba untuk melihat kualitas layanan dari sebuah sistem informasi di situ. Mungkin akan ada demografinya, mulai dari mungkin berdasarkan gender, pria dan wanita, kemudian mungkin berdasarkan umurnya. Nah, itu nanti bisa ketahuan demografinya. Apakah mungkin untuk pria dan juga wanita mereka ada perbedaan dalam menentukan kualitas layanan yang baik itu seperti apa, atau dari segi umur. Mungkin nggak umur ini mempengaruhi penilaian penilaian anak muda dan juga penilaian generasi old misalnya terhadap sebuah layanan itu kriterianya sama atau berbeda. Ini bisa digunakan. Nah, itu analytical evidence. Nah, jadi itu. Oke, jadi itu terkait dengan jenis barang bukti audit. Nah, sekaligus menutup untuk sesi yang ketiga. Nah, sesi yang berikutnya adalah prosedur di dalam melakukan pengumpulan barang bukti audit, sekaligus menjadi sesi terakhir untuk pertemuan pengumpulan barang bukti audit. Oke, jadi sampai di sini saya rasa cukup ya. Oke lah, kalau gitu ciao.